Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ansa Putra, tanggal 18/2069 kelas B. Ya, di sini saya akan menjelaskan kesalahan tulisan dalam proposal dan lapor penelitian. Ya, kesalahan yang pertama itu kita harus menitipkan sebuah judul yang harus dimuat dalam sebuah proposal. Ya, di dalam proposal harus memuat metode dan tujuan dan hindari kata berbasis abstrak. Berisi masalah metode hasil. Abstrak juga menggambarkan seluruh isi penelitian dengan bahasa yang jelas, lugas, tapi pendek. Abstrak dibuat dalam bentuk satu paragraf saja. Ya, terdapat lagi latar belakang masalah. Yang pertama, jangan meletakkan citasi untuk referensi pada akhir paragraf. Kedua, satu pernyataan yang mensitasi ke banyak referensi harus dilakukan dengan hati-hati. Ketiga, kalimat dalam satu paragraf harus berisi satu pokok pikiran atau kesinambungan, dan jangan mencampur penjelasan paragraf. Keempat, masalah penelitian yang kita angkat harus dilantasi dengan publikasi paper yang kuat. Yang kelima, harus diperkuat bahwa latar belakang masalah adalah memberi argumentasi bahwa masalah penelitian yang diangkat adalah valid. Yang keenam, tidak menggunakan kata peneliti atau penulis, tapi membuat kalimat pasif. Ya, terdapat lagi pernyataan atau identifikasi masalah. Yang pertama, harus merangkum suatu masalah penelitian dari uraian pada latar belakang masalah. Kedua, harus membahas masalah, bukan masalah penelitian yang lain yang ada di paper teknikal. Biasanya diletakkan di dalam conclusion masalah juga, karena bisa ditemukan dari paper review khususnya yang membahas tentang problem atau challenge pada topik penelitian itu. Ya, terdapat juga rumusan masalah. Pertama, pernyataan penelitian menggantikan hipotesis. Kedua, gunakan kalimat tanya sebagai bagaimana, seberapa efisien, akurat, cepat, dan sebagainya. Pernyataan pada rumusan masalah itu akan dijawab oleh eksperimen penelitian kita, dan rangkuman secara lugas jelas di bagian kesimpulan, jumlah eksperimen dan hasil yang dilakukan. Ya, di dalam sebuah membuat proposal terdapat tujuan penelitian adalah judul diuraikan dengan lebih detail atau spesifik. Ada lagi, harus membuat metode dan tujuan beserta pengukurannya. Ketiga, uraikan dalam poin-poin apabila tujuan lebih dari satu sehingga mudah dipahami dan mudah dicerna. Nah, di dalam sebuah proposal terdapat manfaat hal yang baik yang datang setelah tujuan penelitian tercapai, baik dari sisi teoritis maupun organisasi. Manfaat bukan mengulang-ulang tujuan poin-poin adalah untuk mudah dipahami. Terdapat juga di dalam proposal juga terdapat pengujian studi, yaitu membuat penelitian yang benar-benar terkait dalam aspek metode di paper tersebut kita kembangkan. Kedua, uraikan dengan format masalah, metode, dan hasil. Yang ketiga, objek penelitiannya dekat dengan penelitian kita lebih baik. Yang keempat, akhir sebab tinjauan studi dengan menjelaskan perbedaan dan kelebihan penelitian dengan penelitian tinjauan studi tersebut. Ya, di dalam sebuah proposal juga pasti terdapat sebuah kesimpulan. Ya, kesimpulan harus
Menarikan kesimpulan yang berupa rangkaian dari hasil penelitian harus singkat dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam sebuah penelitian. Jadi dalam sebuah proposal atau penelitian terdapat juga hasil dan pembahasan. Hasil metode yang diusulkan dicoba hitung manual tanpa tool untuk beberapa contoh data. Dalam pembahasan terdapat analisis, pembahasan, rangkuman hasil, evaluasi, dan validasi penelitian. Oke, cukup sekian dan terima kasih.